Sudah di segmen terakhir meriah ya. Iya, Jadi tepuk iya. tangannya. Kalau pacak sebelum azan maghrib, tambah lagi ya. Iya. Belum selesai. Iya. Makin seru ya. Makin seru. Makin banyak ini pemirsa penasaran ya. Penasaran. Minggu depan masih ada Siti Fatimah. Masih ya, jangan takut. Mungkin Pokoknya 2021 Siti Fatimah kalau. udah panjang tahun. Sepanjang tahun. Sampai lagi di direktur ada cara. Pak Sam ada cara Pak. Itu ya. Enggak Pak Direktur Ben, nelpon manajer ganti wong. Ganti kan presenternya juga. Itu be ganti ini. Apa Ebo? Iya. Program Ebo kita Iya. Pak TV ini program yang memang berkualitas. Iya. Iyalah, apalagi warung Ebo. Kemarin kita dapat Juara satu. juara satu KTP terbaik. Iya, topsi terbaik, rumah sakitnya yang terbaik. Terbaik. Sebelum ada yang telepon, kita dengar dulu. Yang tadi ya, kebijakan kebijakan. dari Iya. manajemen untuk para perawat. Iya. Kok dulu teleponnya. Iya. Tutup dulu. Ya, kita lanjutkan yang tadi ya. Ya. Kalau 3 bulan pertama, saya lebih menekankan kepada perawat-perawat saya itu untuk patuh terhadap tata laksana kerja melayani pasiennya, termasuk kepatuhan SOP, memakai APD dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang saya tidak lagi, karena mereka sudah nyaman, sudah tahu, sudah mengerti. Sudah kebiasaan. Saya menekankan kepada mereka untuk benar-benar memperhatikan pasien sesuai dengan keluhan dia. Nah, Kasih semangat pasien. semangat terus. Ya, kasih tahu bahwa ini Pak, kami akan ngerawat 24 jam bergantian dengan ikhlas. Jadi Bapak harus semangat. Kalau dia udah galak makan, perhatikan ngapu dia udah galak makan. Tanyoi. Kalau dia melamun-melamun, ngapu dia melamun. Tanyoi. tanyoi. Jangan ngomong, harus banyak ngomong. Oh. Ya, jadi bahkan di rumah sakit itu pasien kami itu tidak hafal dengan muka dan wajah kan karena memakai APD. Tapi dia hafal dengan suara. Oh ini Ernio katanya kan, dengan suara misalnya, ada hafal. Nah, karena perawat kami itu harus banyak ngomong, diperhatikan. Kan pasien di situ ada yang stresnya tinggi hari-hari pertama 3 hari dia masuk ya. itu kan, itu tinggi, ngelamun ya. Mungkin dia merasa terkucil dari keluarga, dari kawan, berhubungan. Sepi juga Pak mungkin. Itu apa tindakan perawat? Nah, itu harus diperhatikan keluhan seperti itu. Jadi tidak usah lagi ke teknis asuhan perawatan tentang obat dan tidak. Itu Tapi sudah pasien itu harus otomatis. benar-benar. Nah, efeknya ternyata transfer memang ini dari bulan terakhir. Jadi informasi atau ungkapan terima kasih dari pasien itu banyak ngalir ke kita gitu kan. Bahkan itu saya simpan. Ada yang ngomong perawatnya ramah, dokternya baik, fasilitasnya bagus, makanannya lemak dan lain sebagainya. Masuk ke kita. Kalau bahasa Meranja itu hat-to-hat. Hatu-hat. Oh bahasa Meranjak, hatu-hatu ya. Iya baru tahu. Itu selalu saya tekankan. Untuk perawat-perawat itu penekanan saya. Perhatikan keluhan pasien, direspon, jangan didiamkan banyak ngomong. Nah, itu. Pas respon Pak. Harus direspon. Pas respon. Pak Tonen ini cocok jadi bupati. Iya, ini Pak Tonen. Ngapa mak itu? Nyalon lah Pak. Memang benar-benar memperhatikan pasiennya, Iya. apalagi masyarakat. Wah. Nah ini masyarakatnya ialah para perawat. Itu bos itu pasti. Apakah iya? Ya. Tapi untuk Pak Dokter, ini Pak Dokter biasanya apa yang ditanya oleh pasien-pasien kita? Biasanya ditanya ke apa diomong ke soal apa lah biasanya? Apa kekhawatiran yang dirasakan? Ya pertama kali itu karena kan bakal pertama sembuh kali dak dok aku nih cek itu iya, dok, ya. soalnya kan baca-baca di Quran ada yang meninggal lah, ada yang itulah. Jadi akhirnya ikut stres. Nah, kita ikut mengarahkan juga bahwa supaya pasien harus tenang, harus mengikuti semua prosedur, terutama makan obat ya. Makan obat. Itu yang biasanya biar tenang pasien. Yo, dokter ya. Nah, dokter juga pakai APD. Apa rasanya pakai APD berjam-jam? Tambah kurus apa tambah gemuk? Tambah sesek. Tambah sesak sebenarnya. Tapi karena tugas tadi dokternya harus. Sebetulnya kan ini kita pakai masker itu bukan semata-mata untuk menjaga kita juga, tapi juga menjaga orang lain. Siapa tahu orang kita punya penyakit tidak disebarkan ke orang lain, atau orang lain punya tidak kena ke kita. Ada tak kekhawatiran keluarga dokter gitu? Oh, ternyata dokter juga menangani COVID, nah itu nah. Banyak sekali ya dari tenaga kesehatan kita, keluarga dari perawat. Diri sendiri pun sebenarnya takut kali ya dok. Iya. Tapi kalau perawat kita dulu ya Pak ya, 3 bulan pertama itu memang kita tidak boleh pulang. Kita siapkan mereka tempat. Nah, karena ketakutan keluarga takut menular. Tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi seperti itu. Karena kita patuh pada SOP, pakai APD lengkap. Dari rumah ada pakaian biasa, sampai rumah sakit ganti baju.
pakai APD masuk melayani pasien, keluar mandi dulu. Mandi dulu, bersih-bersih, ganti baju lagi, balik. Jadi aman. Dan terbukti tadi belum ada perawat kami yang tertular dari pasien. Nah, pakai APD juga ada SOP-nya. Kita minimal 4 jam ya di dalam itu 4 jam tuh pakai APD. Nggak boleh lebih. 4 jam. Karena memang sesaknya itu yang nggak tahan ya. Apalagi nggak boleh Mungkin makan ke minum dia ya, nggak Pak, boleh ya? makan Iya, minum. nggak minum Belum keringat. nak pipis itu kan 4 jam. Jadi habis 4 jam kita ganti kloter yang kedua masuk gitu kan. Nah, kalau suka duka menjadi tim COVID ini. Iya, suka dukanya banyak. Terus, duka dulu ya. Ya, mulai dari kekhawatiran tadi, kemudian waktu dengan keluarga juga tersita kan. Kemudian juga masih ada kesan masyarakat yang ini ya, yang underestimate juga. bahwa hanya orang rumah sakit nanti menularkan. Masih ada seperti itu. Tapi ya kita jalani semua dan lama-kelamaan juga banyak juga yang mengerti. Sukanya ya kita senang dapat mengelola pasien dengan baik, apalagi pasien pulang dengan sehat ya. Sehat ya. Iya. Nilai tersendiri lah bagi Iya. kita sendiri. Kita nak himbauan ini Pak sudah di sudah di penjuru acara. Iya. Silakan. Silakan dulu Untuk dari Pak Bapak. Tone mungkin himbauan kepada masyarakat Pak. Oh itu ya. Aku calon bupati. Bupati Meranjang. Amin kan enggak itu? Amin. Amin. Siapa tahu Pak ya rezeki. Bupati wilayah rumah sakit. Aduh. Terima kasih pada seluruh kru Waibo ya. Jadi pesan saya untuk pertama masyarakat yang belum sakit mudah-mudahan jangan sakit dengan cara kita tetap mengikuti yang prokes yang 5M itu. Ya. Kedua, kalau memang kita ditakdirkan untuk sakit misalnya, jangan ragu-ragu datang ke rumah sakit kami karena rumah sakit kami Siti Fatimah itu aman ya. Tadi sudah kita jelaskan di awal, jalur pasien yang COVID dengan non-COVID itu benar-benar kita pisahkan. Dan sekarang memang sudah mulai ramai lagi pasien-pasien yang berobat yang non-COVID di rumah sakit kita itu. Dan bor kita sekarang untuk rawat biasa itu sudah penuh karena pasien-pasien yang non-COVID itu sudah mulai banyak berobat. Jadi jangan ada ketakutan lagi seperti itu. Karena benar jalurnya benar-benar kita safety ya. Dan insya Allah perawat kami ini dalam menangani pasien itu dia cekatan ya. Mereka tuh setidak-tidaknya ada rasa ikhlas. Dia bangga menjadi perawat. Dan perawat kami ini adalah perawat pilihan. Usianya itu malah 35 tahun ke bawah. Jadi muda-muda, Produktif ya, Pak, ya? energik, Masih usia ya dia semangat, pinter-pinter. Saya bangga dengan mereka. Ya, saya bangga dengan perawat saya itu. Perawat rumah sakit umum Siti Fatimah. Ya, terima kasih. Saya hargai. Naik gaji. Selamat Pak Tonel. Silakan himbauan juga untuk Pak Dokter. Dari Pak Dokter Pak apa, Asep. Pak? Silakan. Ya, khususnya untuk masyarakat ya. Jadi kita di Sumsel ini angkanya masih tinggi. Kemudian juga apalagi Palembang ya. Jadi pertama jangan abai, jangan juga merasa udah divaksin nih. Jadi akhirnya abai. Tetap kita harus menjaga protokol kesehatan dan jangan takut untuk berobat, untuk memeriksakan. Misalkan ada seperti tadi ya, penciuman berkurang segala macam, jangan takut untuk segera berobat. Karena kita berobat itu sebetulnya untuk keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Itu jadi mungkin masyarakat perlu saling diingatkan ya. Ya juga itu mungkin dan terima kasih dari Waibo yang Iya, sudah kami yang terima kasih Pak menjelaskan sudah bersama. menghimbau juga untuk masyarakat tetap hidup sehat. Tetap mungkin bagi pemirsa di rumah yang masih takut ke rumah sakit jangan khawatir karena memang di Rumah Sakit Umum Siti Fatimah ini akan dipisahkan klaster yang mana yang benar-benar COVID atau tidak. Nah, mungkin pemirsa di rumah COVID pun dipisahkan. Nah, ada COVID yang merah, kuning maupun hijau. iya, nggak ragu siapa lagi. Tidak jangan. Nah, pemirsa ini mungkin pemirsa di rumah yang masih bingung Rumah Sakit Siti Fatimah itu di mana? Nah, ada di Jalan Kolonel Haji Burlian KM 6 Palembang atau juga Pacak di telepon pemirsa di 0111 7800 586. Ini kalau nak pendaftaran online juga bisa di 0811 725 1234 dan ini sosial medianya Rumah Sakit Umum Siti Fatimah, Instagram, YouTube dan Facebook ada galau ya. RSUD Siti Fatimah. Iya. Keluar galau di situ. Baik pemirsa, jangan banyak lagi bunyi apa karena ini sudah nak closing. Saksikan terus warung Pak Ebo cukup saya sini untuk Rabu. Saksi ke Rabu depan jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pal TV memang punya kita
dengan narasumber yang berbeda Iya. dan presenter yang Inilah. Ya. Iya. Coba Pak Tone. Gimana, Nek?